Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap sehat. Kita lanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tahap pertama dari pengendalian dan sebenarnya yang paling utama dari 4 tahap pengendalian yaitu pengukuran. Karena kalau pengukuran tidak benar, maka kita tidak bisa memastikan apakah proses yang kita kendalikan bisa seperti yang kita harapkan, ya. Apakah variabel proses bisa stabil sama dengan set point-nya, ya. Ini kita tidak bisa memastikan karena hasil pengukuran tidak sama dengan kondisi dari proses yang sebenarnya. Jadi pengukuran sangat penting untuk menentukan hasil akhir, ya. Jadi kalau tidak akurat maka bisa dibayangkan, ya, apa yang kita pikirkan tidak sama dengan yang sebenarnya, ya, karena banyak variabel yang sangat tergantung dengan keakuratan hasil pengukuran, ya. Contoh temperatur, ya. Temperatur ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata, ya, atau merasakan dengan indera kita tepatnya berapa, ya. Panas tapi panasnya berapa, ya. Apakah yang terukur misalkan 200 derajat Celcius itu betul-betul sama dengan kenyataannya, maka ini sangat tergantung dengan keakuratan dari hasil pengukuran. Dan kalau ternyata tidak akurat, maka bisa dibayangkan bagaimana nanti produk misalnya akan terbentuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pengukuran ini sangat penting, ya. Dan kalau akurat, maka kita bisa tahu bahwa keadaan di proses sedang tidak sesuai sehingga harus segera dikoreksi, ya. Kalau ternyata terjadi penyimpangan tapi terukurnya baik-baik saja, maka ya bisa mempengaruhi output atau hasil akhirnya. Dan controller sebagai tahap berikutnya dari pengukuran itu tidak akan mengerti, tidak akan paham, tidak akan tahu bahwa hasil pengukuran ini akurat atau tidak, ya. Apapun sinyal yang dia terima, apapun input yang dia terima, ya itu yang dia olah, ya, dia hitung, dia bandingkan, ya, dia koreksi. Itu controller, ya. Jadi apapun input yang dia terima dari hasil pengukuran, ya itu yang dia olah oleh controller. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran itu benar dan sinyal yang kita kirimkan ke controller juga benar, karena nanti kalau proses pengolahan sinyal atau pengubahan sinyal dari hasil pengukuran tidak benar, itu nanti juga akan menjadi masalah karena akan dibaca berbeda oleh controller. Jadi kita akan diskusi dua bagian penting, yaitu bagian pengukuran yang akan dilakukan oleh sensing elemen atau sensor, ya, dan proses pengolahan sinyal atau pengubahan sinyal yang dilakukan oleh transmitter, ya. Jadi dua hal ini akan kita bahas karena dua-duanya sangat penting juga, karena pengukuran akurat tapi kalau kemudian sinyal yang dikirim ke kontrol juga keliru juga sama saja nanti hasilnya. Baik, kita bahas. Jadi kalau kita bicara sistem pengukuran, nanti hasil pengukuran atau alat ukur akan mengeluarkan output hasil pengukuran dalam bentuk sinyal, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat nanti di industri atau di alat proses, sensor-sensor yang dipasang akan melakukan pengukuran dan hasil pengukuran itu akan dikirim atau output dari alat sensor yang akan dikirim ke controller itu dalam bentuk sinyal. Itu nanti biasanya ada dua macam, ya, tipe sinyal yang dikeluarkan oleh alat ukur, ya, karena nanti ini yang
harus bisa dibaca oleh controller ya, alat berikutnya yaitu sinyal elektrik dan sinyal pneumatik ya. Jadi alat sensor harus bisa mengeluarkan output hasil pengukuran dalam bentuk sinyal elektrik atau sinyal pneumatik. Ya, sebenarnya ada juga sinyal yang ketiga yaitu hidrolik ya, tapi karena jarang dipakai kita tidak akan bahas ya. Jadi yang banyak dipakai adalah sinyal elektrik dan sinyal pneumatik ya. Bisa dipilih ya, sebenarnya kita menentukan outputnya apakah elektrik atau pneumatik itu tergantung kontrolernya ya. Kalau kontrol yang kita gunakan ya jenisnya hanya mampu menerima sinyal elektrik, maka nanti sensor harus mampu ya mengeluarkan hasil pengukuran dalam bentuk output sinyal elektrik. Tapi kalau controller yang kita gunakan hanya bisa menerima sinyal pneumatik, maka sensor yang nanti kita gunakan harus bisa mengubah hasil pengukuran menjadi sebuah sinyal pneumatik. Jadi outputnya harus dalam bentuk sinyal pneumatik. Sehingga saat ini untuk sensor ada yang langsung terintegrasi atau langsung melekat dengan sensor alat yang namanya transmitter ya, yang bisa mengolah atau mengubah sinyal ya. Tapi kalau memang sensor yang kita beli tidak terintegrasi dengan transmitter, berarti kita harus menyediakan tambahan alat yang namanya transmitter. Inilah alat yang bisa mengubah sinyal hasil pengukuran menjadi sinyal elektrik maupun sinyal pneumatik ya. Tapi kalau kita belinya atau pasang sensornya sudah sekaligus di dalamnya juga ada alat transmitter, maka menjadi lebih mudah karena otomatis sensor langsung akan mengeluarkan output dalam bentuk sinyal elektrik atau sinyal pneumatik ya. Jadi ada dua jenis nanti sensor, yang sensor plus transmitter atau sensor saja, sehingga kita harus menambahkan alat yang namanya transmitter yang bisa mengubah ya, sinyal dari pengukuran menjadi sinyal elektrik atau pneumatik ya. Karena nanti kalau sensor itu dia langsung kontak dengan variabel proses, misalkan mengukur temperatur ya. Jadi nanti sensornya langsung kontak dengan sumber panas yang akan diukur ya. Nah, panas yang didetek ini harus diubah menjadi sebuah sinyal elektrik. Sinyal elektrik itu nanti dalam bentuk kuat arus atau perubahan kuat arus ya, miliampere, atau perubahan tegangan atau voltase ya, V. Sedangkan sinyal pneumatik nanti dalam bentuk tekanan atau perubahan tekanan ya. Dalam satuan tekanan biasanya PSI ya, atau PSI ya, atau PSI gauge ya. Atau juga bisa dalam satuan SI yaitu kilogram per sentimeter persegi. Itu kalau pneumatik. Untuk sinyal elektrik nanti skala kuat arus yang digunakan itu antara 4 sampai dengan 20 miliampere. Kalau menggunakan, atau ada juga yang menggunakan perubahan kuat arus 10 sampai 50 miliampere. Jadi bisa milih ya. Ada yang menggunakan perubahan kuat arus untuk mengirim sinyal itu antara 4 sampai 20 miliampere, atau ada yang juga yang menggunakan 10 sampai dengan 50 miliampere. Sedangkan kalau sinyal yang dikirim dalam bentuk perubahan tegangan, maka pilihannya adalah 1 sampai 5 volt DC ya, atau 0 sampai 10 volt DC ya. Sekali lagi, kalau sinyal yang dikirim dalam bentuk perubahan tegangan maka bisa digunakan skalanya 1 sampai 5 volt DC atau 0 sampai dengan 10 volt DC ya. Ya, ini tergantung alat instrumentasi yang kita gunakan ya. Tapi yang pada umumnya yang paling banyak untuk elektrik itu menggunakan kuat arus 4 sampai 20 miliampere. Ini yang paling banyak dipakai atau di pasaran ya.
Jadi nanti kalau kita menggunakan sinyal elektrik, maka kita butuh kawat ya untuk mentransmisikan energi listrik ya, dalam bentuk arus atau perubahan tegangan tadi ya. Biasanya menggunakan kawat tembaga ya, diameternya kira-kira ya antara 1,5 sampai 2,5 mm. Sedangkan kalau kita menggunakan sinyal pneumatik ya, biasanya ini menggunakan udara ya, dimana kita akan mengirim sinyal dalam bentuk perubahan tekanan udara ya, yang berada dalam sebuah cup ya atau pipa kecil ya. Kalau elektrik pakai kawat ya tembaga, kalau pneumatik pakai pipa yang kecil atau cup yang di dalamnya ada udara yang akan kita ubah tekanannya tadi ringnya antara berapa tadi? 3 sampai 15 PSI gauge ya. Jadi untuk pneumatik sinyal yang kita kirim nanti dalam bentuk tekanan antara 3 sampai 15 PSI gauge ya. 3 sampai 15 PSI gauge. Biasanya untuk cup atau pipa kecil diameternya 1/4 in, nah, ada juga yang 0,375 in ya. Untuk cup biasanya atau pilihannya ada dari plastik, tembaga, bisa juga stainless steel ya. Nah, tentunya pemilihan ini dikaitkan dengan kondisi di sekitar proses ya atau di tempat dilakukan pengukuran ya. Misalkan peralatan-peralatan atau proses itu berada di tempat yang kemungkinan korosinya tinggi, misalkan di pengeboran lepas pantai, maka ya jangan gunakan cup berbahan tembaga karena akan lebih mudah terkorosi ya. Bisa dipilih cup dari plastik. Begitu juga misalkan pengukuran itu dilakukan di daerah yang sangat panas ya, di area yang panas atau di alat yang panas, misalkan di furnace ya atau tanur ya, maka nanti gunakan cup yang terbuat dari tembaga misalkan ya, jangan yang plastik ya, nanti akan leleh. Jadi pemilihannya tergantung situasi dan kondisi supaya cupnya ini tidak rusak. Kalau sekarang sudah lebih maju lagi ya, karena pengendalian sangat mengutamakan kecepatan, mungkin sinyal elektrik sudah bisa digantikan pengirimannya tidak lagi dengan kawat tembaga tapi dengan fiber optik ya, seperti sekarang telekomunikasi dengan kawat sudah mulai diganti dengan fiber optik ya, sehingga bisa lebih cepat. Bahkan sekarang juga mulai pindah ke non non kabel ya atau wireless ya, menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik ya untuk mengirim sinyal. Ini juga memungkinkan ya. Jadi di masa yang akan datang untuk proses bisa dikendalikan dari jarak jauh ya, lebih jauh lagi maksudnya, karena sudah tidak tergantung lagi dengan panjang kabel ya, karena bisa dikirim melalui udara dengan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Baik, berikutnya untuk alat-alat ukur atau sensor-sensor yang nanti akan dipakai sudah saya berikan menjadi tugas, semoga sudah dikerjakan ya. Jadi mungkin ya tidak kita bahas lebih dulu ya. Jadi kalau untuk alat-alat ukur ya, untuk pengendalian banyak macamnya, misalkan untuk temperatur ya, itu kita bisa menggunakan thermocouple, kita bisa menggunakan thermopulp, bisa menggunakan bimetal, bisa menggunakan RTD, bisa menggunakan pirometer ya, silahkan nanti itu dicari ya, karena itu tugas kan kemarin. Kemudian kalau flow meter atau mengukur arus, besarnya arus yang mengalir, bisa menggunakan orifice plate ya, dan seterusnya ya. Jadi itu nanti bisa digabung sekaligus dengan transmitter, bisa juga terpisah ya. Nah, alat-alat yang tadi saya berikan contoh itu juga harus diperhatikan ya, terutama masalah skala pengukuran. Ini penting ini.
karena setiap alat ukur mempunyai keterbatasan, ya tidak bisa mengcover seluruhnya, ya. Contoh misalkan termometer, ya. Termometer itu setiap termometer punya skala pengukuran, ya, punya rings atau batas pengukuran. Dia tidak bisa mengukur untuk semua atau setiap perubahan temperatur atau suatu keadaan, ya. Contoh temperatur yang dipakai oleh dokter, ya, untuk mengukur suhu badan manusia itu skalanya hanya 35 sampai dengan 42, ya. Jadi termometer yang dipakai dirancang untuk mengukur perubahan temperatur hanya pada ring itu, ya, skala 35 sampai dengan 42. Kenapa? Ya, menyesuaikan dengan proses, dalam hal ini badan orang yang akan diukur, karena manusia di luar ring itu kemungkinannya sakit, ya, atau mati, ya. Jadi kalau kita mengukur temperatur manusia itu tidak ada yang lebih dari 42, ya, tidak mungkin, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup kalau badannya panas lebih dari 42, sehingga tidak perlu kita menyediakan termometer badan lebih dari 42, ya. Dan rata-rata orang normal ya suhunya kisaran paling rendah ya 35, ya. 35 karena kita termasuk hidup berdarah panas, jadi tidak terjadi perubahan ekstrim suhu tubuh kita. Kita tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan, ya, apapun yang terjadi, mau lingkungan panas mau lingkungan dingin, suhu tubuh kita harus tetap normal, ya, sekitar 35 36, ya, begitu, ya, ya. Dan kalaupun kita merasa kedinginan atau demam, itu sebenarnya suhu tubuh kita panas tinggi, ya, ya, ya. Kalau kemudian kita drop, ya, drop suhu tubuh kita bisa mati juga, ya. Apa istilahnya itu kalau kita suhu tubuhnya drop itu, ya, karena mungkin kontak dengan suhu yang ekstra dingin, ya. Hipotermia kalau nggak salah, ya, yang kita bisa mati karena suhu yang ekstrim dingin, ya. Jadi kita harus memilih alat ukur yang mempunyai skala pengukuran yang bisa mengcover setiap perubahan yang terjadi pada variabel proses, ya. Jangan sampai ada perubahan variabel proses yang tidak bisa terukur oleh alat ukur atau sensor karena di luar skala pengukurannya. Jadi tidak bisa saudara mengukur suhu air mendidih dengan termometer badan, ya, karena di luar range atau skala pengukuran dari termometer badan. Kalau air mendidih itu bisa sampai 100, ya, jadi nggak bisa terukur, ya, oleh termometer badan. Untuk skala pengukuran biasanya kalau ringnya itu lebar, itu tingkat kelitiannya akan lebih rendah daripada alat ukur yang ring skala pengukurannya sempit, ya. Jadi misalkan 0 sampai 100 dengan 0 sampai 10, itu kalau kita mau ketelitian 0,001 misalkan, itu akan lebih mudah pada skala 0 sampai 10, ya, daripada 0 sampai 100, ya. Misalkan itu termometer misalkan, ya, karena panjang termometernya sama, maka kalau kita ingin tingkat ketelitian 0,001 itu akan lebih mudah di skala yang kecil yang sempit 0 10 daripada 0 100, ya, dengan catatan yang diukur ya suhunya harus antara 0 sampai 10, karena kalau di atas itu termometernya 0 sampai 10 tidak bisa. Dalam ilmu pengukuran atau instrumentasi nanti ada istilah yang disebut dengan zero, ya. Jadi zero itu untuk menyatakan titik baca terendah, ya, di suatu skala baca, atau kalau kita beri pengertian lain, ya, skala terendah yang bisa terbaca atau titik terendah yang bisa terukur, ya, oleh alat tersebut, itulah titik zeronya, ya. Jadi kalau termometer badan titik zeronya adalah 35, karena itulah
titik terendah dari skala yang bisa dibaca, atau eh, titik terendah yang bisa terdeteksi oleh si alat ukur tersebut, yaitu 35. Di bawah itu sudah tidak bisa lagi, ya, tidak bisa terukur dan tidak bisa terbaca. Jadi sekali lagi, zero adalah titik terendah dalam skala pengukuran atau skala baca, atau titik terendah yang bisa terdeteksi oleh si alat ukur tersebut, itu disebut dengan zero. Jadi harus diperhatikan untuk alat-alat ukur yang kita pilih titik zeronya. Berikutnya ada istilah span, di mana istilah ini berbeda antara pengertian di lapangan dengan pengertian yang benar, ya. Nah, pengertian span di lapangan yang itu salah, itu adalah titik maksimal atau maksimum dari skala pengukuran atau skala yang bisa dibaca atau yang bisa dideteksi oleh si alat ukur itu berapa nilai maksimumnya. Nah, itu kalau di lapangan orang bilangnya span, S-P-A-N. Padahal arti span yang sebenarnya adalah eh, jarak antara titik minimum dengan titik maksimum pada skala tersebut, ya. Jadi berapa selisih antara skala yang mampu dibaca maksimum dengan skala yang mampu dibaca minimum, itu berapa ringnya, berapa selisihnya, berapa deltanya, itulah pengertian span yang sebenarnya. Sedangkan di lapangan kadang-kadang atau sering span itu dipahami sebagai titik maksimum dari skala pengukuran. Berikutnya, di dalam prakteknya itu orang tidak mau susah, tidak mau repot dalam membaca sinyal, ya. Jadi kalau sinyal elektrik, kalau pakai kuat arus 4 sampai miliampere. Nah, ini agak susah ini nanti memahaminya atau membacanya. Ya, jadi kalau ya kira misalkan temperatur 100 derajat Celcius itu harus dikonversi menjadi sinyal berapa miliampere. Nah, ini orang menjadi susah, ya, untuk membacanya, merepotkan, ya. Misalkan lagi kalau pakai tekanan, misalkan kalau suhunya 100 derajat Celcius itu kalau pakai pneumatik berapa PSI, ya. Ya, ringnya kan 3 sampai 15, ya. Itu berarti harus dikirim menjadi sinyal bertekanan berapa PSI. Ini orang menjadi repotnya. Jadi akhirnya semua sinyal apapun nanti tampilannya itu dalam bentuk persentase, ya. Jadi kenyataannya itu sinyal dikirim dalam bentuk elektrik atau pneumatik, cuma nanti ditampilkan, ya, ya seperti laptop gitu, ya, yang muncul di layar itu bukan dalam tekanan atau kuat arus atau perubahan tegangan, tapi dalam bentuk persen, ya, antara 0 sampai 100%, ya. Jadi orang ngertinya sinyal yang dikirim 1%, 2%, 3% sampai dengan 100%. Meskipun kenyataannya sebenarnya yang dikirim adalah dalam bentuk kuat arus atau perubahan tekanan. Lihat itu contohnya barusan saya kirim. Jadi misalkan kenyataannya itu sensor mendeteksi suhu misalkan 1250, ya, maka nanti akan dikirim ke controller, ya, outputnya dalam bentuk elektrik yang sudah dirubah oleh transmitter itu sebenarnya 12 miliampere, ya, tetapi operator membacanya sinyal yang dikirim sebesar 50%, ya. Jadi supaya gampangnya saja begitu, ya, supaya operator tidak bingung dan tidak mau repot-repot, tidak mau pusing-pusing, biasanya seperti itu. Yang penting adalah kita harus paham betul bagaimana proses itu, ya. Seperti yang barusan saya contoh, ya. Kita harus benar-benar paham jalannya proses. Kita harus paham range kemungkinan perubahan suhu yang terjadi pada proses, ya. Karena nanti penting untuk kita kalibrasi atau kita konversi, ya. Contoh di buku yang barusan saya kirim, ya. Jadi setelah kita pahami betul proses, ternyata proses perubahannya itu antara 1000 sampai 1500, ya. Ini betul-betul harus hati-hati, ya. Artinya tidak boleh ada kemungkinan kurang dari 1000 atau lebih dari 1500, ya. Jadi batas minimum dan maksimum kondisi proses yang akan diukur harus diketahui. Nah, kemudian kita
konversi atau kita kalibrasi. Jadi untuk 1000 itu berarti kita samakan, kita setarakan dengan dengan sinyal output minimal 4 kalau kita pakai kuota arus 9 ampere ya. Sedangkan yang maksimal terukur oleh sensor yaitu 1500 ini ya, nanti akan kita konversi menjadi sinyal elektrik maksimal sebesar 20 miliampere ya. Sehingga nanti suhu antara 100 sampai dengan 1500 ya berarti dalam bentuk sinyal antara 4 sampai 20 miliampere, dimana kalau terkirim 4 miliampere ya berarti itu artinya suhunya 1000 ya. Jadi orang baca sinyalnya 0% ya, berarti mungkin tidak perlu dilakukan perubahan karena suhunya masih sama dengan set point misalkan ya. Nah, begitu suhunya berubah menjadi 1250, terdeteksi oleh sensor. Nah, ini akan dikirim ke controller oleh si transmitter dalam bentuk kuat arus 12 miliampere. Tapi operator membacanya di tampilannya itu dalam bentuk sinyal 50%. Nah, nanti soalnya misalkan saya tanya sekarang, kalau misalkan terbaca suhunya 1400 misalkan, berapa sebenarnya output sinyal elektrik yang dikirim dan berapa persen operator membaca. Nah, ditampilkan dan dibaca oleh operator berapa persen? Ayo coba dihitung ya. Ini soal, dan karena sudah mendekati waktu berbuka, langsung juga saya akhiri ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga tetap sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jawabannya saya tunggu. Kalau sudah ada yang menjawab nanti saya kasih caranya kalau salah. Tapi kalau sudah benar ya sudah. Baik ya. Terima kasih.